Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 331, Hadiah. Tapi itu hanya permulaan. Masih banyak segel yang tersisa. Tidak diketahui berapa tahun yang dibutuhkan Lin Xiao untuk menjadi kaisar yang tepat. Kelompok itu semua saling memandang dengan hati-hati saat mereka berkumpul kembali ke kelompok asal mereka. Ekspresi Pangeran Lin Yan sangat serius karena dia mengerti bahwa jika mereka mencoba untuk bertarung, mereka tidak akan bisa menang dalam pertempuran. Ledakan. Meja bergetar saat ada suara yang terdengar. Kalian semua bisa mendapatkan hadiah untuk melewati tahap. Sekarang, kalian memiliki dua pilihan. Pertama, kalian dapat memilih untuk terus bertarung dan mereka yang berpangkat tinggi akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Kedua, kalian dapat memilih untuk mundur dan pergi dengan membawa harta kalian kembali ke rumahmu. Aku akan mengirimmu ke dekat pintu masuk. Memilih. Suara itu menggelegar di benak mereka seolah-olah memberi mereka peringatan sekaligus menggoda mereka untuk bergerak maju. Siapa yang tidak menginginkan lebih banyak hadiah? Tapi sebelum mereka semua bisa membuat pilihan, cahaya melintas di kepala mereka. Lin Xiao tertegun tak bisa berkata-kata saat menyadari apa yang dilihatnya. Itu adalah serangkaian gerakan yang selanjutnya akan meningkatkan pemulihannya. Teknik Danau Pemulihan. Teknik yang dimasukkan ke dalam kepala Lin Xiao melengkapi teknik danau bergizi yang telah dia pelajari sebelumnya. Jika kedua teknik itu bisa bekerja sama, Lin Xiao tahu bahwa kemampuan pemulihannya akan semakin meningkat. Akan sangat sulit bagi pembudidaya lain untuk membunuhnya. Namun, butuh waktu sebelum Lin Xiao dapat sepenuhnya menggunakan teknik yang dia berikan. Jelas bahwa dia akan membutuhkan waktu sebelum dia bisa mempraktikkannya dan saat ini, kemampuan bertarungnya masih belum cukup tinggi. Apa keputusanmu? Pangeran Lin Yan bertanya sambil melirik yang lain. Mundur, Lin Xiao adalah yang pertama menjawab. Nada suaranya tidak mau tetapi dia mengenal dirinya dengan baik. Jika dia memilih untuk melanjutkan dan berhadapan dengan Golden Core Stage Cultivator Stage 2, dia bahkan mungkin mati. Daerah rahasia ini telah membunuh begitu banyak orang yang memasuki tempat itu. Melanjutkannya tidak akan memberinya terlalu banyak manfaat. Putri Lan Yihua mengangguk. Mundur. Mundur. Pangeran Lin San bahkan tidak ragu-ragu dalam keputusannya. Kemampuan utamanya bukanlah bertarung melainkan melarikan diri. Jika bukan karena Pangeran Lin Yan memaksanya untuk bergerak maju dan bertarung dalam pertempuran brutal itu, dia sudah lama melarikan diri jauh dan bahkan tidak pernah mencoba bertaruh dengan nyawanya. Syukurlah, itu telah membantunya untuk meningkatkan kemampuannya. Xia Ye juga mengangguk. Mundur. Dia lebih mengikuti Lin Xiao dan selain itu, dia tahu betul bahwa kemampuannya saat ini tidak cukup untuk menghadapi monster-monster itu. Butuh lebih banyak waktu baginya sebelum dia bisa melawan para jenius itu. Aku akan mundur juga. Pangeran Lin Yan mengangguk. Dia senang bahwa mereka masih mengerti bahwa mereka bukan tandingan orang-orang itu dan dengan rela mundur. Berdasarkan apa yang dia lihat sejauh ini, dia bisa melihat bahwa para jenius itu sama sekali tidak lelah. Mereka mungkin belum menggunakan kemampuan mereka sepenuhnya selama tahap sebelumnya. Hu Fei tercengang saat melihat mereka semua mundur. Dia memandang sahabatnya dengan kebencian karena dia masih ingin melanjutkan. Hadiahnya sangat besar sehingga dia merasa ingin mengeluarkan air liur. Apakah kamu masih ingin melanjutkan bahkan ketika kamu tahu bahwa kamu akan mati? Pangeran Lin Yan meludah. Aku akan mundur. Hu Fei mendecakkan lidahnya. Dia mengerti betul bahwa wilayah setelah ini bukanlah salah satu yang mungkin bisa dia lalui seperti dia saat ini. Butuh beberapa waktu baginya sebelum dia bisa melawan mereka. Meskipun mereka semua memiliki peringkat yang sama, mereka masih sangat berbeda. Long Hao menguap dan mengangkat bahu. Aku akan mundur, membosankan di sini. Yang lain, hanya kamu yang bisa berkata seperti itu. Untuk Long Hao, keahlian yang diberikan kepadanya melalui cahaya mungkin tidak terlalu berharga. Dia hanya masuk ke sini melalui sabotase jenius yang datang. Tunggu, jika dia akan membawa kita kembali ke pintu masuk, apakah itu berarti aku akan terpisah darimu?
Long Hao tertegun saat menyadari sebuah masalah. Lin Xiao menggaruk bagian belakang kepalanya sebelum mengangguk. Harus. Sialan, kalau begitu, aku akan menemuimu, Tuan. Tunggu saja aku. Oke. Sejujurnya, Lin Xiao tidak sepenuhnya yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan Long Hao untuk akhirnya menemukan Lin Xiao. Belum lagi, Lin Xiao akan segera kembali ke kerajaan Sun. Long Hao kemudian mengerutkan alisnya saat dia mengingat musuh yang menunggunya. Dia melirik ke meja sambil menyeringai. Yah, aku akan melanjutkannya. Jika aku tetap di sini, aku mungkin bisa mendapatkan hadiah dan melatih diriku untuk mencapai tahap inti emas 1. Pada saat itu, para B asteris Jingan yang ingin membunuhku tidak akan bisa bebas menyerang lagi. Lin Xiao lalu melirik ke meja. Dia mengangguk. Baik, semoga beruntung, Long Hao. Jangan khawatir, Master, aku akan keluar hidup-hidup dan tahap selanjutnya bisa berlangsung selama 1 tahun atau lebih, Putri Lan Yihua menyela. Dia tahu bahwa pernah ada seseorang yang berhasil melewati tahap selanjutnya dan kembali setelah pertempuran brutal. Dia tidak berhasil melewati banyak tetapi itu memberinya banyak hadiah. Wajah Long Hao sedikit goyah. Dia menggertakkan giginya. Jadi kenapa? Lebih baik berlatih di sini daripada di luar di mana Ki sangat langka. Terserah kamu. Anda. Ledakan. Mereka yang ingin tinggal, maju. Pangeran Lin Yan lebih memperhatikan kelompok lain. Setelah melihat 4 orang lainnya dari kerajaan Hualan memilih untuk tetap tinggal, wajahnya berubah serius. Mungkin ada pertempuran yang akan segera terjadi. Bab 332, Melawan Penggarap Setan. Desir. Begitu mereka memutuskan, jelas bahwa mereka semua dikirim kembali ke tempat masing-masing. Lin Xiao memperhatikan bahwa dia sekali lagi berada di jalur cahaya dan area tempat mereka tinggal sekarang berada tepat di depan mereka. Dor. Bahkan sebelum dia melangkah maju, dia melihat ke samping dan melihat yang lain sudah mulai berkelahi. Hu Fei mencibir dan melompat mundur saat dia memblokir serangan dari Sang Guan dan juga Pei Chuan. Kamu sudah tidak sabar untuk merebut hartaku, Sang Guan. Sampah sepertimu tidak pantas mendapatkan hadiah apapun. Desir. Pada saat ini, Xia Ye juga dengan cepat bergerak dan menghindari serangan dari Mu Xiaoya. Lei Xingyi juga ada tapi dia tidak berpartisipasi dalam serangan itu. Apa yang kamu lakukan berdiri diam seperti itu? Oh, gerakan Lei Xingyi lambat dan lamban. Sepertinya dia berusaha keras untuk tidak bergerak dari posisinya namun dia masih bergerak maju untuk menyerang. Desir. Menggunakan semacam teknik, Xia Ye muncul tepat di samping Lin Xiao. Keringat mengucur deras di punggungnya. Menguasai. Ayo pergi dari sini. Kamu tidak akan bisa keluar dengan aman. Mu Xiaoya tiba-tiba muncul di hadapan mereka dan Lin Xiao mengangkat pedangnya. Chilling Lake Sword, jurus kelima. Tinju darah hitam. Bang! Kedua serangan itu bertabrakan dan Lin Xiao hampir memasuki labirin sekali lagi. Dia mengertakkan gigi dan melihat ke depan. Di jalan sempit, jelas bahwa Mu Xiaoya memiliki keuntungan. Dia sudah berada di Golden Core Stage 2 dan Lin Xiao jelas bukan tandingannya. Tanduk kembar. Desir. Dentang. Putri Lan Yihua dengan cepat pindah ke tempat mereka dari jalur api. Matanya sedikit berkilau saat dia menatap Mu Xiaoya. Peningkatan kekuatan yang ditunjukkan Mu Xiaoya jauh di atas apa yang dia harapkan sepanjang hidupnya. Kultivator Setan Ya. Desir. Mu Xiaoya menghindar dengan ringan dan mencibir. Apa menurutmu serangan murahan seperti itu akan bisa mengalahkanku? Darah bulan purnama. Bang! Serangan itu mendarat di tanah saat Lin Xiao dengan cepat mencoba menghindar. Dia mengertakkan gigi saat melihat Lei Xingyi juga sedang dalam perjalanan ke mereka. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Bang! Di samping itu, Hu Fei tidak dalam kondisi yang lebih baik saat dia bertarung melawan Sang Guan dan Pei Chuan sendirian. Dia berbalik ke belakang dan berteriak, "Kamu sialan, Lin Yan. Datang dan bantu aku." "Kamu tidak butuh bantuan." Pangeran Lin Yan pindah ke jalur cahaya saat jari-jarinya terulur ke depan. Utas mulai terbentuk dari ujung jarinya, membentang ke arah Lin Xiao. Xia Ye, pindah ke San. Xia Ye tidak ingin meninggalkan Lin Xiao,
Tetapi dia sudah berlatih untuk mengikuti keputusan apapun yang diambil Lin Xiao dan dengan cepat menghilang dari posisinya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia muncul di hadapan Pangeran Lin San, yang mengendarai angin untuk bergerak dari jalannya menuju tengah. Tunggu sebentar, Pangeran Lin San berteriak. Dia mengangkat tangannya saat angin mulai terbentuk di sekelilingnya, membentuk penghalang dan pada saat yang sama meningkatkan kecepatannya. Di belakangnya, Xia Ye juga ditarik ke depan saat mereka menuju ke tengah. Kamu tidak akan bisa kabur. Mu Xiaoya berteriak dan menjerit. Dengan jarinya menunjuk ke arah Lin Xiao, dia melakukan gerakan lain. Darah bulan purnama. Lin Xiao menggertakkan giginya saat dia melakukan gerakan tertinggi dari Chilling Lake Sword yang dia mampu lakukan. Chilling Lake Sword, jurus ke-6. Sikap ke-6 menyebabkan suhu turun saat serangan dilemparkan ke arah Mu Xiaoya. Kedua serangan itu bentrok di tengah tetapi Lin Xiao masih tidak mampu menghentikan keganasan ombak dari Mu Xiaoya. Bang! Serangan itu menuju ke arahnya tetapi Pangeran Lin Yan berhasil menangkapnya dengan benang dan menariknya ke jalan tetangga. Dengan benang itu, Pangeran Lin San melempar Lin Xiao ke tengah dan menatap Mu Xiaoya. Aku lawanmu sekarang. Benang. Mu Xiaoya menyipitkan matanya saat melihat Pangeran Lin Yan. Setelah itu, senyum kejam terbentuk di sudut bibirnya. Ya ampun, apakah kamu juga seorang penggarap setan? Jika kamu salah satunya, bukankah seharusnya kamu membantuku sekarang? Penggarap iblis. Pangeran Lin Yan mencibir. Aku tidak akan jatuh serendah itu. Desir. Bang. Keduanya meluncurkan serangan mereka pada saat yang sama dan menyebabkan kehancuran dimanapun serangan mereka pergi. Lin Xiao menahan keinginan untuk mengutuk saat dia melihat Lei Xingyi sedang menuju ke arahnya. Sosoknya melintas dan dengan cepat mencapai dia. Angin. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir. Melaksanakan penghindaran bulan di udara, Lin Xiao memaksa dirinya untuk bergerak lebih cepat. Penghindaran bulan, penghindaran bulan, penghindaran bulan. Bang! Mendarat di tanah dengan kasar, Lin Xiao memperhatikan bahwa yang lain telah tiba. Lin Xiao, Putri Lan Yihua memanggil. Matanya menatap Lin Xiao dengan khawatir karena pedang kembarnya sudah siap untuk digunakan sekali lagi. Aku baik-baik saja. Pedang kembar, Lei Xingyi berdiri di depan mereka. Matanya memerah saat dia fokus pada pedang yang dipegang Putri Lan Yihua di lengannya. Jumlah orang yang bisa menggunakan pedang kembar sangat terbatas. Lei Xingyi memiringkan kepalanya. Putri Lan Yihua. Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah Lei Xingyi. Gadis itu terlihat sangat berbeda dari biasanya. Itu membuatnya agak bingung. Kamu, boneka iblis. Putri Lan Yihua bertanya dengan nada rendah. Boneka iblis. Jantung Lin Xiao berdetak kencang ketika dia mengingat di mana dia pernah mendengarnya sebelumnya. Itu adalah teknik terlarang yang memungkinkan pengguna untuk mengendalikan orang lain dan dikenal sangat berbahaya karena orang yang dikendalikan bisa menjadi gila. Bab 333, Melawan Penggarap Setan 2. Apakah kamu serius? Lin Xiao bertanya sambil melompat. Dia bisa merasakan kakinya menjerit kesakitan tapi dia mengabaikannya dan hanya mengoperasikan Nourising Lake Technique dan juga Recovery Lake Technique. Yang kedua masih dalam proses belajar jadi agak kikuk dan tidak banyak membantunya. Putri Lan Yihua mengangguk. Lei Xingyi, bangun. Lei Xingyi mencibir dan sosoknya melintas. Langkah serangga. Putri Lan Yihua menggertakkan giginya dan meraung sebelum sosoknya juga menghilang dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lei Xingyi. Lin Xiao tertegun tapi dia tidak menunda dan bergerak cepat. Penghindaran bulan. Dentang, dentang, dentang. Yang terjadi segera setelah itu adalah pertempuran antara Lin Xiao dan Putri Lan Yihua melawan Lei Xingyi. Sosok mereka bergerak dengan cepat seolah berjalan di atas angin. Orang biasa tidak akan bisa melihat sosok mereka. Lin Xiao, Pangeran Lin San akhirnya tiba. Dia menggertakkan giginya saat melihat mereka dan mengangguk pada Xia Ye. Teleportasi bayangan. Keduanya menghilang dari posisi mereka dan bergegas ke arah Lei Xingyi. Pedang mereka membentang ke depan dan menuju ke arah Lei Xingyi. Dentang, dentang. Memutar tubuhnya, Lei Xingyi memblokir serangan mereka dengan mudah. Rambut panjangnya berkibar saat dia dengan cepat bergerak sekali lagi.
Meskipun teknik gerakannya menghabiskan banyak ki-nya, dia tetap melanjutkan. Langkah serangga. Badai angin. Dua gerakan terbentuk sekaligus. Pangeran Lin San tercengang tapi dia juga mengangkat tangannya dan membentuk lapisan pertahanan di sekelilingnya dan Xia Ye, yang berada di dekatnya. Perisai naga udara. Dor. Perbedaan dalam kekuatan dasar mereka dan ki mereka melemparkan Pangeran Lin San dan Xia Ye ke belakang. Di sisi lain, Lin Xiao menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Dia tidak memiliki keterampilan bertahan dan selalu hanya menggunakan pedangnya untuk menyerang balik. Chilling Lake Sword, jurus ke-6. Bang! Ga! Desir! Putri Lan Yihua menghindari serangan itu dengan cepat. Sosoknya juga berkedip sebelum dia muncul di samping Lei Xingyi sekali lagi. Pedang kembarnya bergerak cepat dan mengeksekusi serangan yang dia kenal. Tanduk kembar. Kedua gadis itu bentrok satu sama lain. Pedang ki yang datang dari Putri Lan Yihua menyerang langsung ke arah Lei Xingyi. Dentang. Kau bukan tandinganku. Suara Lei Xingyi terdengar dingin dan terpisah. Itu bahkan tidak terdengar seperti suaranya. Putri Lan Yihua mengertakkan gigi dan menghindar ke samping. Namun, dia menyadari bahwa Lei Xingyi telah mengarahkan serangannya ke arahnya sekali lagi. Dor. Berdiri di tengah, Lei Xingyi tertawa mengejek. Matanya memerah sementara pembuluh darahnya menonjol keluar. Dia bahkan tidak menyadari bahwa ki-nya secara bertahap terkuras dan mulai menyakitinya dari dalam. Saat ini, hanya ada satu hal di benaknya, bunuh lawan di hadapannya. Pangeran Lin San dan Xia Ye juga sudah berakhir. Serangan itu terlalu kuat untuk mereka lawan. Meski dengan teknik defensif, tetap menempatkan mereka dalam posisi berbahaya. Bisakah kamu bergerak, batuk? Mata Pangeran Lin San menjadi keemasan saat dia memeriksa Lei Xingyi di hadapannya. Dia bisa melihat bahwa dia tidak bergerak sesuai dengan keinginannya, tetapi dia dipaksa untuk bertarung sampai kematiannya. Mereka harus berjuang sampai akhir jika mereka ingin bertahan hidup. Xia Ye mengangguk dan dengan cepat menghilang dari posisinya. Dia tahu bahwa dia lebih lemah tetapi karena Pangeran Lin San baru saja melindunginya, ini memungkinkan dia untuk memiliki kesempatan lain untuk menyerang. Yihua, teriak Lin Xiao. Dia menyaksikan dengan ngeri saat tubuh Putri Lan Yihua terlempar ke tepi dan berhenti di sana. Putri Lan Yihua tidak bergerak, berbaring di sana dengan tenang seolah-olah dia telah meninggal. Darahnya mendidih karena marah. Lin Xiao berdiri sekali lagi, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya saat dia mulai berbicara dalam bahasa yang aneh. Langit dan bumi, tolong dengarkan permintaanku yang rendah hati. Darah mulai menyembur keluar dari sudut mulut Lin Xiao. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan naga di dalam tubuhnya mendidih di dalam tetapi dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya lagi. Lin Wu tertegun. Lin Xiao hanya menggunakan kata-kata naga tapi itu masih jauh di atas apa yang mampu ditangani oleh tubuhnya saat ini. Hentikan, Lin Xiao. Beri aku kekuatan untuk mengatasi musuhku untuk menyelamatkan orang yang kucintai. Lin Xiao mengabaikan Lin Wu yang panik dan melanjutkan. Matanya melihat ke depan saat Xia Ye muncul di hadapan Lei Xingyi dan keduanya bertukar pukulan. Asteris batuk. Berhenti sekali saat darah menyembur keluar. Lin Xiao menggertakkan giginya dan melanjutkan. Bantu aku melenyapkan musuhku. Bang! Ki di sekitar Lin Xiao berputar di sekitar tubuhnya. Itu adalah kekuatan aneh yang belum pernah ditemui Lin Xiao sepanjang hidupnya. Namun, dia merasa mampu melawan siapapun yang berdiri di jalannya sekarang. Pada saat ini, Lei Xingyi hanya menendang Xia Ye menjauh darinya. Tidak dapat menandingi perbedaan antara barisan mereka, tubuh Xia Ye terlempar ke belakang dan Pangeran Lin San menggunakan anginnya untuk menangkapnya. Mencengkeram pedangnya, Lin Xiao dengan cepat bergerak. Penghindaran bulan. Dia muncul di sebelah Lei Xingyi dan pedangnya diretas saat dia mengeksekusi skill tertinggi dari Chilling Lake Sword yang dia mampu lakukan. Chilling Lake Sword, jurus ke-6. Lei Xingyi mengerutkan alisnya dan mengangkat tangannya. Badai angin. Dor. Kedua serangan itu saling bentrok. Kekuatan destruktif yang dipamerkan Lin Xiao jauh lebih dari sebelumnya. Kali ini, Wind Gale tidak cukup untuk menghentikan serangan. Matanya membelalak ketika dia menyadari pedang ganas Qi masih menuju ke arahnya. Mengangkat tangannya, Lei Xingyi berusaha menghentikan serangan itu.
Ledakan. Bab 334, Melawan Penggarap Setan 3. Matanya membelalak ketika dia menyadari pedang ganas Qi masih menuju ke arahnya. Mengangkat tangannya, Lei Xingyi berusaha menghentikan serangan itu. Ledakan. Lei Xingyi terlempar ke belakang saat serangan menghantamnya. Es terbentuk di bahunya saat dia mendarat di salah satu jalur dan terlempar ke sana. Tubuhnya terbaring tak bergerak dan matanya terpejam. Dia masih hidup tetapi napasnya lemah. Meskipun dia diperintahkan untuk bertarung sampai mati, dia tidak bisa bergerak lagi. Pedang dingin Qi telah menembus jauh ke dalam tubuhnya dan menghancurkan meridiannya, menghentikannya dari harapan untuk bertarung sekali lagi. Kesadarannya mulai goyah saat itu. Asteris uhuk-uhuk. Meski masih berdiri, Lin Xiao bisa merasakan meridiannya terbakar. Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk tetap berdiri. Namun, dia tetap bergerak ke arah Putri Lan Yihua yang sedang berbaring di samping. Sialan, istirahat dan pulihkan tubuhmu. Apakah kamu ingin tidak dapat berkultivasi lagi di masa depan? Lin Hu panik saat dia memasukkan Qi-nya sendiri ke meridian Lin Xiao untuk membantu menenangkannya. Jika orang lain selain mereka yang memiliki elemen danau, Lin Hu yakin bahwa orang tersebut akan bunuh diri karena menggunakan kekuatan kuno seperti itu. Mantra itu sebenarnya adalah metode untuk membangkitkan kekuatan kuno apapun dan menggunakan kekuatan itu untuk keuntungan mereka. Orang normal tidak akan pernah bisa menggunakannya kecuali mereka memiliki kekuatan kuno di tubuh mereka. Lin Xiao memiliki kekuatan naga dan dia menggunakan bahasa naga tetapi tubuhnya masih tidak mampu menahan tekanan seperti itu. Itu menguras tenaga karena mengharuskannya menjadi lebih kuat secara fisik karena permintaan. Namun, Lin Xiao mengabaikan Lin Hu saat dia berjalan ke Putri Lan Yihua dan berjongkok di sampingnya. Tangannya terulur ke depan dan hanya setelah dia merasakan bahwa dia masih bernafas, dia menghela nafas lega. Mengeluarkan batu roh, Lin Xiao menyerap Qi dari dalam secepat mungkin dan mengedarkan teknik danau bergizi. Setelah beberapa waktu, dia bisa merasakan meridiannya tidak lagi terbakar sebanyak itu dan merentangkan tangannya, meletakkannya di punggung Putri Lan Yihua. Qi terbang menuju tubuh gadis itu. Lin Xiao hanya berhasil mempertahankan sikap selama beberapa detik sebelum dia pingsan. Tuntutan energi mentalnya terlalu tinggi sehingga dia tidak dapat mempertahankan kesadarannya lebih lama lagi. Dasar bodoh, Lin Hu meludah dengan marah. Namun, ada baiknya Lin Xiao tidak berada dalam bahaya langsung. Teknik danau bergizi menyembuhkan luka Lin Xiao dan dia hanya tidur karena kelelahan. Lin Xiao, Pangeran Lin San tertegun. Dia menahan Xia Ye, yang juga jatuh pingsan setelah serangan terakhir dari Lei Xingyi. Dia mengertakkan gigi dan mengabaikan kelelahannya saat dia berjalan ke yang lain. Menggunakan mata kebenarannya, dia menyadari bahwa mereka semua hanya tertidur dan tidak sekarat. Kamu semua sangat ceroboh. Pangeran Lin San menjatuhkan diri ke tanah, menyaksikan pertarungan yang lain saat dia merasa sangat tidak berdaya. Kenapa dia harus begitu lemah dan tidak mampu membantu yang lain seperti ini? Jika saja dia sudah berada di tahap inti emas 1, bukankah dia bisa lebih membantu? Bang! Suara pertarungan mengejutkan Pangeran Lin San. Dia melirik ke samping dan melihat Pangeran Lin Yan dan Mu Xiaoya masih bertarung sengit. Namun, Mu Xiaoya tidak lagi bergerak dengan cepat karena sepertinya ada kerusakan di dalam. Boneka iblis adalah metode yang bagus, tetapi berbahaya karena kamu harus membelah jiwamu. Pangeran Lin Yan mencibir. Dia menatap Mu Xiaoya. Sekarang kamu telah kehilangan bonekamu, jiwamu tidak lagi lengkap. Mu Xiaoya memelototi Pangeran Lin Yan dan meraung, apa yang kamu tahu? Kamu semua sangat tinggi dan perkasa. Kamu memiliki kultivasi yang kuat dan mampu berkultivasi cepat. Tapi bagaimana denganku? Ya. Bang. Keduanya mengeksekusi teknik tingkat tinggi saat sosok mereka melintas di sana-sini. Syukurlah, jalan batu itu kuat atau akan dihancurkan oleh dua kali yang tak terhitung ini selama pertarungan mereka. Bakat rendah. Pangeran Lin Yan melirik Mu Xiaoya dan mencibir. Aku tidak peduli dengan kondisimu. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya orang dengan bakat rendah di seluruh dunia? Karena kamu telah memutuskan untuk menyerang kami, kamu harus siap menghadapi akibatnya. Anda. Guntur Penghakiman.
Guntur berderak dari tangan Pangeran Lin Yan saat menuju ke arah Mu Xiaoya. Pencahayaan cepat dan secara universal diakui sebagai elemen yang paling merusak dari yang lainnya. Kia. Dor, dor, dor. Tidak dapat melarikan diri, tubuh Mu Xiaoya menjadi sasaran banyak guntur saat tubuhnya dibaringkan ke samping. Itu bergerak beberapa kali sebelum berhenti bergerak sama sekali. Warna gelap mulai meresap dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pangeran Lin Yan terbatuk beberapa kali. Langkah itu kuat tetapi menguras ki-nya dan cukup menuntut. Dia melirik Mu Xiaoya dan menggelengkan kepalanya. Dia memiliki banyak pilihan lain tetapi karena dia memutuskan untuk mengikuti kultivasi iblis dan menargetkannya, dia secara alami akan membalas. Penggarap iblis secara alami kuat tetapi pikiran mereka terkorosi semakin mereka mempelajari keterampilan mereka. Itu akan berlanjut sampai mereka tidak dapat melihat apa-apa lagi dan hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka. Membunuh. Pangeran Lin Yan terbatuk beberapa kali dan melirik ke kejauhan di mana Hu Fei melawan Sang Guan dan Pei Chuan. Dari tampilannya, Hu Fei juga fokus pada pertahanan dan tidak dalam bahaya. Bab 335, Resolusi. Bang, hanya itu yang kamu punya? Hu Fei bertanya sambil bergerak cepat. Dia telah mempelajari berbagai keterampilan dan dengan kualitas senjata yang bagus di gudang senjatanya, akan sulit untuk mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Sang Guan meraung dan meninju ke depan. Bang! Pei Chuan, kelilingi dia. Sialan! Desir. Pei Chuan, salah satu dari dua orang yang mengikuti Sang Guan sejak awal, maju terus. Wajahnya memerah karena dia tidak bisa mengikuti kecepatan Hu Fei. Bang! Kalian berdua, jika kalian ingin melanjutkan sparring, kita bisa melanjutkannya di luar. Kecuali jika kalian ingin tinggal di sini selamanya. Hu Fei mendarat di tengah dan merentangkan tangannya dengan sembarangan. Jelas bahwa dia tidak ingin melawan mereka, tetapi dia harus menghentikan keduanya jika mereka akhirnya mengganggu pertarungan yang lain. Sementara Sang Guan dan Pei Chuan lebih lemah dari Mu Xiaoya dan Lei Xingyi, keduanya masih Golden Core tahap 2 dan memiliki beberapa harta di tangan mereka. Jika mereka menyerang dengan cepat, jelas bahwa Hu Fei juga tidak akan bisa menghentikan mereka. Anda. Asteris celana. Kakak Sang, kita masih harus melapor. Pei Chuan sudah lelah. Dia telah menggunakan banyak keahliannya selama pertarungan tetapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil mendarat di tubuh Hu Fei dengan benar. Bahkan jika beberapa mengenai Hu Fei, itu diblokir oleh baju besi yang digunakan pemuda itu. Sang Guan mengertakkan gigi dan menatap Hu Fei. Aku tidak ingin berhenti di sini. Sialan kamu Hu Fei, kamu berani menyembunyikan fakta bahwa kamu sudah berada di tahap inti emas 2. Ah, Hu Fei menggaruk bagian belakang kepalanya. Di matanya, terlalu merepotkan untuk mengungkapkan kepada orang lain peringkat kultivasi aslinya. Dia melirik Sang Guan. Kamu juga sudah maju setelah kamu datang ke daerah rahasia ini. Apakah kamu ingin terus membiarkan aku menyiksamu sehingga kamu tidak dapat menikmati keuntungan dari maju atau kamu ingin pergi sekarang? Kurang ajar kau, Bang. Sang Guan memiliki sedikit keraguan saat dia menyerbu ke depan. Di sisi lain, Pei Chuan melihat ke pintu masuk dan kemudian pindah ke sana. Desir. Dalam sekejap, sosoknya telah menghilang. Ah, Hu Fei menyeringai. Sekarang lawannya tinggal satu, dia akhirnya bisa bertarung dengan sepenuh hati. Begitu mereka keluar dari daerah rahasia ini, mereka tidak akan bisa masuk lagi sampai 5 tahun lagi. Anda. Selamat tinggal, Sang Guan. Bang, bang, bang. Berdagang beberapa pukulan lagi, Hu Fei meninju Sang Guan keluar dari penghalang. Tanpa bantuan Pei Chuan, Sang Guan tidak dapat melawan Hu Fei. Di antara jalan setapak, ada tebing yang gelap dan dalam yang tidak diketahui seberapa jauh jaraknya. Dalam beberapa detik, Hu Fei sudah melempar Sang Guan ke sana. Hu Fei menderu sampai tubuhnya tercabik-cabik. Sang Guan tidak pernah bisa mengerti bagaimana dia gagal mengalahkan Hu Fei. Hampir saja, Hu Fei tidak pernah memperlakukan keduanya dengan serius karena mereka tidak cukup kuat. Dia melirik ke belakang dan tertegun ketika dia melihat yang lain. Sial, mereka sekuat ini. Pangeran Lin Yan sudah duduk di dekat Lin Xiao dan yang lainnya.
Bahkan ketika dia telah menyelesaikan pertarungannya, dia tidak pernah memiliki niat untuk membantu Hu Fei sama sekali. Mengapa kamu tidak mencoba melawan demonic cultivator lain kali? Mereka berkelahi dengan maniak. Aku belum cukup gila untuk melawan mereka kecuali aku siap bertarung sampai mati. Kamu tahu itu dan kamu masih bertanya. Pangeran Lin Yan mencibir dan fokus pada penyembuhan lukanya dan pemulihan. Hu Fei tertawa ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Apapun yang dia katakan sekarang hanya akan memicu kemarahan pihak lain. Dia melirik Pangeran Lin San, yang juga duduk dan berusaha memulihkan energinya. Untuk beberapa alasan, pemuda itu menunjukkan aura yang berbeda sekarang setelah dia melihatnya sekali lagi. Waktu berlalu saat mereka semua memulihkan ki dan energi mereka. San. Pangeran Lin San terkejut. Dia menatap kakak laki-lakinya dengan ekspresi bingung. Ada apa, kakak? Bersabarlah. Penggarap adalah jalan yang panjang. Terburu-buru membuat pemborosan, kata Pangeran Lin Yan dengan tenang. Dia berdiri dan berjalan menuju Lei Xingyi, yang jatuh di ujung tanduk setelah pertempuran dengan Lin Xiao dan yang lainnya. Berjongkok di dekat Lei Xingyi, dia bisa merasakan bahwa ki di sekitar tubuhnya masih tidak stabil. Dia pasti baru membuat terobosan ke Golden Core Stage 2 belum lama ini. Namun, meskipun dia baru saja membuat terobosan, penggunaan Demonic Puppet membuatnya jauh lebih kuat daripada Golden Core tahap 2 normal. Tapi dampaknya jelas. Fondasinya rusak. Tidak jelas apakah dia bahkan dapat mempertahankan tahapnya saat ini karena ada kemungkinan dia akan mundur kembali ke tahap sebelumnya dengan fondasinya yang rusak. Kita harus berhati-hati saat berteman. Pangeran Lin Yan menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berdiri, kembali ke tempat di mana yang lain sedang beristirahat. Dia bisa melihat Pangeran Lin San sedang menatapnya. Menjadi yang termuda, jelas bahwa Pangeran Lin San adalah yang paling dilindungi oleh orang lain. Yah, dia bukan lagi yang termuda sekarang setelah Lin Xiao ditemukan. Membuat keputusanmu, Pangeran Lin Yan bertanya. Pangeran Lin San tertawa kecil. Meskipun akulah yang memiliki mata kebenaran, tampaknya kaulah yang paling sering mengetahui apa yang kupikirkan, kakak. Kamu adalah adik laki-lakiku, kenapa aku tidak tahu? Tapi tentu saja, itu hanya karena aku memiliki pemikiran yang sama denganmu di masa lalu. Pangeran Lin San memandang Pangeran Lin Yan saat kesadaran menghantamnya. Benar, ketika orang tua mereka masih hidup, wajar jika Pangeran Lin Yan memiliki pola pikir yang sama dengannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.